Balik lagi bersama gua Remo di Outing, obrolan gak penting. Dan malam ini kita sudah kedatangan Mr. Jenny. Tepuk tangan sendiri. Halo. Apa kabar bro? Sempat Baik, absen beberapa tahun dia. Sekarang kembali. Baru seminggu. Habis ikut wajib militer. Oh iya benar. Oke, sebelum kita mulai kita mau ini dulu, kita mau mengucapkan turut berduka cita untuk bencana yang terjadi di Cianjur ya. Ya, Cianjur. Oke, semoga semua korban diberi ketabahan, diberi semangat dan Amin. cepat pulih lah kondisinya dari mulai psikisnya dan mental, ya psikis mental juga sama ya. Sama ininya lah apa ya perekonomiannya gitu. Nah kita malam ini mau bahas apa Jen? Ya, jadi kita mau ngebahas ini kan kita lagi saudara-saudara kita lagi dilanda musibah gitu. Ya. Tapi di balik itu semua itu ada ya kita menyebutnya oknum lah. Oknum. Yang memanfaatkan situasi gitu. Ya seperti itu ya, seperti pungli dan lain sebagainya. Iya, gitu. jadi Nah, itu kita mau bahas itu. Jadi kita mau ya itu tadi seperti yang dibilang sama Jenny, kenapa sih kok masih ada aja orang yang memanfaatkan situasi orang lain yang sedang dalam kesusahan untuk mendapat keuntungan sendiri gitu Jenny? Iya, makanya gue juga nggak habis pikir gitu. Maksudnya kan gimana ya? Itu kan yang di daerah situ ya, oknum itu kan dia masuk kategori ya warga situ juga sebetulnya gitu. Iya. Walaupun memang syukurnya adalah dia tidak terimpact secara langsung gitu kan. Ini maksudnya yang oknum, Yang oknum itu, Oh, oke. ya kan? Ya kalau dia terimpact langsung kan pasti dia ya jadi korban juga kan maksud gua gitu. Tapi ada ini gak sih oknum pejabat gitu gak sih yang ketahuan? Wah, gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu juga. Ya tapi kalau dari sudut pandang lu nih Jen, sebelum itu seperti biasa gue akan tanyakan dulu, pernah gak, maksudnya ya gue harap sih nggak pernah ya, cuman kali mungkin lu pernah dengar cerita atau lu pernah ngalamin sendiri kayak kejadian ketika ada terjadi sesuatu terus lu ngalamin begini nih, ada oknum-oknum yang kayak begini gitu, yang mencari keuntungan kesempatan dalam kesempitan gini, pernah gak? Maksudnya kayak gempa Ya apa aja, misalkan banjir atau kebakaran atau apa aja lah intinya ya. Bansos. Ya misalkan itu bansos atau kayak ya tadi apa lu atau siapa yang lu kenal terkena musibah tapi terus ada orang yang oknum-oknum itu yang terus mengambil keuntungan dari situ gitu. Pernah dengar gak atau mungkin lu pernah ngalamin sendiri gitu? Kalau ngalamin sendiri sih enggak sih. Enggak. Tapi kalau dengar? yang denger ya yang terakhir yang lagi viral aja ya. Tapi kalau dari yang orang terdekat lu gitu, temen atau saudara nggak pernah ada cerita? Enggak sih, alhamdulillah enggak ada dan agak bahaya juga. Oh ada, oke gimana? Kameramen ada tuh. Nah, jadi kan pas zaman-zaman PPKM itu kan ada bansos Covid tuh. Ya. Ya 300 orang. Yang dapat 300.000 ya? Tunai. Ya. Langsung tunai kan. Ya. Itu oknum RT sama RW-nya minta 20.000 per satu keluarga itu. Kali berapa itu ya? Lu tahu gak, maksudnya perkiraan dia dapatnya berapa tuh? Ya mungkin kalau dihitung dari RT RW-nya situ aja, ya kalau misalkan kasar katanya 100 aja kan 20 kali 100 udah berapa? Udah 2 juta. 2 juta ya. Gila ya. Ya itu yang contoh ininya ya kan yang Itu yang masih dalam waktu dekat lagi ya, maksudnya masih baru-baru ini ya? setahun lah. Iya. Oh, itu di RT lu? Iya. Nah kalau RT lu Jan, ada nggak? Enggak, alhamdulillah banyak. Gua top, RT gua mantap. Enggak ada, bener enggak ada. Sumpah. Mantap Mungkin? RT gua. Pak yang di pojok ada cerita? Oh ini BLT yang 300 itu juga? Kenanya berapa? Sama 20.000 juga? Wah, berarti ada juga senasib tuh kan. Apa mereka sudah ini kali ya? Maksudnya sudah ada organisasi yang oknum ini punya organisasi yang kayak pokoknya 20.000 ya gitu, nggak boleh lebih gitu. Jangan-jangan mereka soccer. Soalnya aneh juga kan, maksudnya bisa sama gitu loh. Oh, gua ada. Gimana? Kan- Udah slow aja. Enggak, ini bukan bantuan yang dikirim ke RT. Oh, gimana? Bukan bantuan yang dikasih RT. Jadi kan kita kan tiap Minum ya, minum.
tiap berapa bulan ini kan karena COVID segala macam kan, apa namanya, ya perekonomian masih belum bagus lah, terus BBM naik juga kan dapat bantuan kan, sembako dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan waktu itu dapat sembako, jadi sembakonya itu kan dia bentuknya emang bukan duit gitu loh, karena kan ada yang bilang sembako tapi tunai kan, tapi ini benar-benar lu dapat tunai tapi harus dibelanjain di toko itu gitu loh. Kupon, jadi kayak kupon. Iya, jadi dia ada mesin edisi gitu. Jadi lu harus apa namanya? Dapat kartu ATM. Nah, terus lanjut. Kita Ayo. amanin dulu ya. Yo. Udah. Udah. Nah, jadi kan belanjanya harus di sana kan, di toko tersebut gitu. Nah, itu dia jadi si pemilik toko sembakonya itu bilang apa namanya? Ini bukan bukan biaya admin, bukan apa gitu. Tapi kita beli plastik. Berapa? 5.000. Satu orang 5.000 beli plastik. Jadi plastik yang gede itu Pak, saya dulu pernah jualan plastik, Pak. 5.000 dapat sepak, Pak. ya Nah, itu terus. namanya. Ya kan banyak dia karena kan yang datang itu bukan satu RT doang, karena banyak RT gua malah tuh. Oh, jadi beberapa RT tapi belanjanya harus di dia yang ditunjuk gitu. Iya, dia yang ditunjuk gitu. Karena kan mungkin gini ya, kalau kita dapat duit tunai tapi kita belanjanya mohon maaf di toko-toko yang minimarket, minimarket gitu kan. Mungkin kasihan kan untuk yang UMKM. UMKM. Nah, makanya kita suruh belanja di situ tuh waktu itu. Nah, itu 5.000. Iya. Cuman yang gue jadi pertanyaan gue tuh pemilihan tokonya itu gimana ya prosedurnya ya? Maksudnya Nah, gua untuk dia bisa kepilih untuk untuk RT sekian. nggak usah dibahas lah ya. Gue juga nggak tahu itu. Oke. Nah, sekarang balik ke pertanyaan awal tadi yang gue belum sempat nanyain. Menurut lo, kenapa sih kok orang bisa berpikiran di sela-sela kesusahan orang tuh untuk mencari kesempatan keuntungan gitu? Nah, itu dia apa namanya? Menurut gua selain jahat juga apa ya? Moralnya sih ya mohon maaf ya buat oknum-oknum kayak gitu. Ngapain, mohon maaf. Pak, yang gini kok sama Iya. Iya. Lo oknum. Nggak maksud gua itu kan saudara-saudara kita juga yang lagi kena musibah dan lain sebagainya gitu. Kenapa gue juga nggak habis pikir gitu, kenapa lu dipersulit gitu dengan orang misalkan lewat daerah situ harus bayar. Jadi gue niat ngebantu kok gue malah dikenain pungli gitu lah istilahnya gitu. Gue udah susah-susah jauh-jauh loh itu mereka datang, ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya gitu. Bela-belain sih gitu loh. Maksudnya gitu. pungli kalau kayak di tempat pariwisata gitu kan ya masih, gue sebenarnya tetap nggak setuju sih, cuman masih mending lah orang emang udah niat ke sana, udah bawa duit, meskipun nggak semua orang duitnya banyak ya, tapi at least emang tujuannya kan senang-senang segala macam. Tapi kalau ini yang lagi menderita, yang lagi susah, itu tuh parah banget sih. Iya, dan menurut gua gini loh, mau ya, apa namanya? Kalau dia yang akhirnya dibikin pungli itu kan orang-orang jadi nggak ini lagi gitu. Jadi malas ya, Jadi malas untuk ngebantu. Ya, sekarang kalau Tunggu. dan sekarang kalau misalkan kayak tempat wisata juga kasihan juga loh, misalkan gue males ke tempat wisata itu punglinya gini-gini, jadi orang nggak mau datang gitu loh. Jadi ketutup semua. Kenapa ya? Ini kalau yang problemnya kemarin viral di IG itu yang kata orang ngejegat bantuan ya kan, sebenarnya itu bukannya mereka nggak kena, tapi mereka kan tim relawan ini kan Nggak kena, maksudnya gimana? kena juga dampak gempa. Oh, Bukannya orang yang nggak kena korban, kena juga. Tapi mereka tuh egois gitu. Maksudnya ini mereka kan tim relawan tuh mengutamakan yang di pedalaman dulu. Kalau mereka kan kalau kasar katanya lebih dekat sama kota. Kalau kasar katanya misalkan contohnya kayak kita dari sini ke Jakarta gitu kan, dari Pamulang gitu kan. Ini yang menyegat tuh baru nyampe Sari Asih. Oh. Nah, sedangkan yang mau dibantu ada di Jakarta gitu kan. Oh, jadi ini tuh gue jujur gue lihat videonya tapi gue nggak ngerti nih. Nah, ini makanya gue jabarin biar lu paham. Oh, jadi itu maksudnya dia itu ada kecemburuan gitu, kayak. Kecemburuan lebih kepada keegoisan kalau menurut saya. Nggak, kenapa egois kan dia ini juga yang terdampak juga. Ini yang ngirim udah bilang, ini tim saya ditugaskan untuk ke sana ke Jakarta misalkan. Ini untuk daerah sini, di belakang masih ada.
Iya berarti kecemburuan kan, maksudnya dia ngerasa kayak kenapa yang belakang nggak Dia maunya duluan gitu. Padahal kan udah dikasih tahu ada, tadi ada. Kecuali dia nggak dikasih tahu nih, itu mungkin kecemburuan atau rasa takut wajar. Ngerti nggak? Oke. Ngerti nggak? Oke. Misalkan dia cuma satu nih. Iya. Dan temennya, Intinya kan dia nggak mau tahu. gua dulu baru yang lain gitu ya. Egois dong. Oh iya oke. Ya kan? Oke. Udah. Udah begitu kan orang udah nungguin, dihalangin, mereka akhirnya inisiatif udah putar balik. Kita nyari jalan lain kan jadi menyusahkan semua. Oh tetap berusaha gitu cari jalan lain. Tapi kan jadi lama dong. Iya aneh ya orang kayak gitu. Silakan, Pak. Oke. Ya sebelumnya sorry ya nih seperti biasa nih kalau lagi di sini syutingnya pasti nanti ada banyak Kamen Rider lewat nih sama Sama itu pembalap. betul. Nah iya jadi menurut lu gimana aja maksudnya apa sih yang menyebabkan orang sampai bisa melakukan itu gitu di tengah-tengah penderitaan orang lain dia bisa mencari keuntungan gitu. Ya yang dibilang sama Koet tadi emang dia egois gitu, maksudnya ya gimana caranya dia nguntungin dia dulu baru orang lain gitu loh. Jadi dia mementingkan, padahal kan bantuan itu pasti kan yang pertama ditujukan adalah yang terdampak paling besar dulu. Kayak misalnya rumahnya hancur dan lain sebagainya kan pasti diutamakan yang itu dong. Dan apa yang posisinya kenapa yang paling jauh karena belum terjangkau cepat gitu loh. Gitu pasti yang diutamakan itu kan. Nah, sedangkan yang apa namanya, yang dia dicegat gitu segala macam kan, itu mungkin nggak terdampaknya tuh nggak gede gitu loh. Oh iya. Dan kalau nggak salah kan ininya udah ngomong apa namanya kepala desanya atau apa gitu. Bantuan itu banyak dan mereka tinggal ngomong aja ke apa namanya ke pejabat dekat situ gitu loh, bahwa siapa yang butuh bantuan gitu. Itu di gudang katanya juga banyak banget nih katanya ada sembako dan lain sebagainya itu banyak tinggal ngomong doang gitu loh. Nggak perlu kayak gitu sebetulnya. Ya tapi pasti kan ada yang memotori kan. Maksudnya nggak mungkin cuma satu orang tiba-tiba datang ke tengah jalan untuk kayak tadi nutup jalan atau kayak. Nah iya. Pasti kan ada kayak tadi organisasi itu, ya gak sih? Udah sendiri nih. Nah. Kan ya apa namanya ya korban itu kan biasalah ya maksudnya yang paling tahu kebutuhan mereka kan di situ kan mereka lah pasti ya kan. Dan adalah yang upload kebutuhan mereka itu sebetulnya di sini tuh apa apa namanya ada yang bilang TV, gitu. bukan TV juga. Maksudnya gini, ya mungkin yang kan lagi rame kan Indomie dan lain sebagainya gitu kan, mie instan lah. Ya menurut gua ya bisa jadi emang mie instan di sana tuh udah banyak, bisa jadi udah banyak. Jadi mungkin maksudnya adalah bisa dialihkan ke yang lain gitu loh. Maksudnya misalkan yang belum ada gitu. Yang belum ada karena kan karena kan di sana kan korbannya juga ada anak bayi. Ya masa anak bayi dikasih apa namanya instan. Ya ini menurut gua aja ya, menurut gua aja. Terus kalau misalkan popoknya habis masa pakai plastik Indomie gitu. Maksud gua. Pakai kardus Indomie ya? Kardus Indomie dibikin. Ya ini menurut gua aja sih. Mungkin maksudnya bukan ke situ, tapi mungkin cara penyampaiannya aja kali yang seakan-akan kayak kita mikirnya kok sombong banget sih lo gitu ya? Iya, udah dikasih ini masih bersyukur ini. Mungkin menurut gua sih itu menurut gua. Kalau gue pertama gini. Kalau nyumbang pasti kita akan berpikiran hal yang paling mudah untuk kita beli dan untuk dikirim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin banyak juga yang penyumbang ini tergerak hatinya untuk nyumbang, tapi dengan budget yang dia bisa sisihkan tipis, kasarnya gitu kan. Iya, limited gitu. Nah itulah mungkin yang akhirnya kenapa mungkin lebih banyak Indomie, kayak gitu-gitu kan. Instan ya. Oh iya, mie instan gitu kan, lebih banyak mie instan, pokoknya instan gitu. Nah kalau menurut gue gitu Jen, karena gue pun kalau terus mau nyumbang, meskipun gue belum nyumbang ya, pasti gue kepikiran begitu, yang instan, entah itu misalkan mie instan, terus kayak minuman instan, yang kayak gitu-gitu, nggak mungkin kan gue kirimin kayak, oh ini biji kopinya, ininya. Nah, lu roasting sendiri tuh kopi kan nggak mungkin ya?
Iya, gitu. ya benar. Nah, sekarang gini, kalau dari 10 yang ngasih bantuan berpikirnya Sama. 8 aja kayak gitu. Iya. Berapa banyak yang mengirimkan barang yang sama? Betul. Iya kan? Iya, Nah, pasti. makanya mungkin maksudnya dibanding yang 2 ini ikutan atau yang 8-nya semua ikutan semua ngirim, yang sebenarnya nggak apa-apa maksud gua gitu. Tapi kan kita lihat masing-masing kebutuhannya gitu. Dan mungkin gini Jen, di kepala gue ya, mungkin lebih gini Jen, mungkin yang Indomie ini nih orang yang bener-bener duluan ngirim, jadi ya mie instan ini orang yang bener-bener duluan ngirim, ngerti kan? Jadi kayak, oh ada kejadian ini, udah langsung cet. Jadi mungkin belum sempet dapet data bahwa yang dibutuhkan apa segala macam gitu loh. Jadi kayak wajar untuk terus numpuk. Nah ketika sudah numpuk, barulah terus kan misalkan di data bahwa kita mie instan udah cukup nih, mungkin kita butuhnya ini dilempar lagi ke media atau kemana bahwa kita butuhnya ini. Tapi gue sempet lihat kalau nggak salah tuh ada yang baju-baju gitu ya yang dibuang ya, iya gak sih? Apa itu beda? Katanya gue nggak tahu, gue dengernya sih, gue bacanya ya katanya bajunya yang nggak layak pakai. Iya sih katanya sih begitu. jadi, Tapi kan gue nggak mau menduga-duga kan kejadian di sana kayak gimana. Jadi nah itu selanjutnya kita mau bahas itu tuh. Sekarang ini Jen mengenai kan di balik kejadian bencana itu ada lagi kejadian yang cukup buat gua itu mengherankan. Wah, apa tuh? Gitu. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, ada lagi kejadian yang diviralkan dan ternyata jadinya kayaknya lebih viral daripada yang harus diatasi ini gitu. Yaitu mengenai orang yang nyumbang. Orang menyumbang tapi mengatasnamakan suatu organisasi atau mungkin pribadi tapi dengan namanya, dengan fotonya atau ya intinya begitulah. Nah, menurut lu gimana tuh? Maksudnya perlu gak sih gitu? Perlu gak sih lu mesti nyantumin identitas lu ketika lu menyumbang? Nyumbang itu kan gini ya, lu pengen tergantung niatnya dulu. Kalau lu pengen nampilin nama lu misalkan biar menggugah teman-teman lu ataupun saudara lu misalkan lihat, wah si ini aja bisa lo nyumbang 1 juta gitu, padahal dia gitu. Dan akhirnya kan menggerakkan orang-orang di sekitar dia, ya itu nggak apa-apa. Makanya itu kembali ke niatnya nyumbang kan gitu. Karena kan gini, begitu kita modelan nyumbang itu akan ada 2 tipe. Yang satu emang mungkin gue bagi lagi bisa 3. Yang satu emang dia nggak ya hamba Allah lah kita yang nggak sebut nama. Yang nggak sebut nama. Kedua dia nyebut nama ya mungkin pengen ria, pengen orang-orang pada tahu. Dan yang ketiga mungkin dia pengen menggerakkan yang lain, teman-teman sekitarnya, keluarga dia dan lain sebagainya buat ikutan. Enggak, tapi gini, kalau yang ke satu kedua gue masih bisa lah nerima. Tapi yang ketiga ini loh, ketika dia ingin menggerakkan, apakah harus ada namanya dia di situ? Kayak gini, yang viral aja kan, yang ada salah satu agama yang masang tulisan di tendanya terus jadi masalah akhirnya. Nggak apa-apa sih kalau dirobek kan, kayak nggak boleh gini. Karena bawa agama gitu. Ya. Gue sih nggak masalah sih kalau di gue. Kalau menurut gue ya, kenapa? Karena itu gini loh, gue berpandangannya, gue netral ya. Gue berpandangannya bahwa mungkin agama itu misalkan minoritas ya. Gue minoritas aja gue ikut membantu. Ini artinya adalah siapapun kita, walaupun kita minoritas, kita adalah bersaudara gitu loh. Kalau dia ngebangunnya itu nggak masalah. Masalahnya kan gini, lo harus tanya tujuan ngasih itu nama apa gitu loh. Ya kalau lo tanya pun pasti kan jawabannya nggak mungkin jawaban real. Maksud gue bukan nggak mungkin sih, mungkin aja jawaban real. Tapi ya kalaupun ada maksud terselubung kan pasti dia nggak akan nyebutin itu juga Jen. Gitu kan? Gimana? Nah kalau menurut saya kalau masalah pemberian nama itu, apalagi terutama organisasi-organisasi dan kayak tadi yang disebut kayak suatu agama ya kan mereka punya organisasi dan yang nyumbang itu biasanya banyak. Ini tuh untuk bukti ini loh kita udah story gitu, makanya kenapa mereka ada namanya.
Kalau menurut kacamata saya kayak gitu. Jadi mereka pasang nama bukan untuk merekrut orang biar masuk ke agama mereka, enggak. Jadi ini biar buat bukti aja, oh ini kita udah store nih, ini buktinya nih udah kita taruh di sini gitu kan. Ya sekarang nama itu memang bisa dua kan, bisa ya memang dia kewajiban untuk memberitahu donatur, dia udah untuk bukti lah kasar katanya lah. Lu kan pada udah nyumbang nih, lu kan kalau kasar katanya orang sibuk kan taunya kan udah buat TF nih mau berapa ya kan. Ya. Nah, lu kan tinggal terima beres nih, buktinya mana? Lu udah transfer. Kalau dia nggak kasih nama gimana? Masa punya orang punya apa akuin gitu kan? Kalau udah dikasih nama kan udah pasti punya dia gitu kan? Ya. Misalkan jadi nggak mungkin lah kasar katanya punya dia, punya orang bisa diaku-akuin kalau namanya pakai nama dia gitu kan? Beda cerita kalau yang nyumbang itu kayak perorangan dan dia mencetak nama dia besar-besar, nah itu biasanya ada maksud berhubung. Tapi kalau menurut saya kalau organisasi, badan agama atau apa ya wajar sih, karena tujuan itu. Intinya ngambil bineka tunggal ika. Iya. Ya itu, cuman kalau gue sih ngelihatnya ada dua sisi ya. Yang pertama yaitu positif dan negatif. Positifnya kalau di kepala gue, positifnya adalah mungkin dengan ada nama satu organisasi dan sebagainya, ketika nanti ada kejadian atau ada orang yang membutuhkan, harapannya mungkin ada yang ingat bahwa oh waktu itu ada si ini nih, organisasi ini nih yang biasa bantuin. Mungkin gue bisa kontak dia untuk minta bantuan gitu. Itu positifnya. Tapi negatifnya, ya gimana ya? Kenapa nggak dalam satu himpunan aja gitu, kayak persatuan, bantuan persatuan seluruh agama yang ada di Indonesia gitu. Kalau itu kan, maaf saya potong. Nah, kalau itu kan berat juga, kadang-kadang kan kalau yang namanya bantuan begini kan jangankan satu kelompok besar, satu kelompok kecil aja kan masih ada yang bisa nyelewengin Pak. Masalah makanya dimulai dari kelompok yang kecil ini dulu, kenapa dia ada namanya beda-beda kan. Kalau mungkin Indonesia ini bineka tunggal ikanya benar-benar dijalani ya mungkin bisa kayak begitu. Misalkan Persatuan Islam Indonesia, Persatuan Kristen Indonesia, Persatuan Buddha Indonesia. nggak usah persatuan Islam, Kristen ini, langsung aja kayak persatuan seluruh agama yang ada di Indonesia, langsung satu gitu. Karena kan secara tidak langsung negara ini ya walaupun nggak terlalu ini, SARA itu masih berat, nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Jangan kan masalah agama Pak, suku aja kan tahu sendiri. Lu bukan orang sini gini ya. Karena gini sih, kita lihat mayoritas minoritas mungkin. Karena kalau situasinya dibalik, misalkan kita mau nolongin nih yang kebanyakan mayoritas, nolongin yang minoritas, kita jadi minoritas nih misalkan nolongin mayoritas misalkan keluar negeri, kita bawa embel-embel itulah misalkan organisasi itu agama yang misalkan Islam, Jadi makan mulu. ngebantu sana. Ya itu harusnya dibalikin gitu. Kalau misalkan kita ngebantu mayoritas di sana tuh gimana gitu loh. Pasti kan kalau kita pasti pikirnya enggak, kita pengen bawa kita itu walaupun di media itu agamanya dibilang ini padahal aslinya nggak kayak gitu. Kita mau membuktikan bahwa kita Betul. tidak seperti apa yang dibicarakan orang. Nah, situasinya balik aja ketika ini kejadian di Indonesia di mana kita semua bersaudara dan kita ada mayoritas dan minoritas. Minoritas itu ingin membantu. Itu kan maksud gua mereka udah nggak mikir gua minoritas nih gitu kan. Lu misal ya gua tetap ngebantu gitu walaupun lu bukan satu agama sama gua gitu. Sama aja sebetulnya gitu loh. Saya dibalik aja. Nah tapi kenapa ya kita masih begitu ya? Ya mindsetnya belum dewasa Pak. Ya kenapa? Ya itu kembali kepada diri sendiri. Gitu. Apakah pola pendidikannya kurang tepat atau pendidikan di sekolahnya kurang bagus atau gimana? Gini ya, kalau kita itu merasa, menurut gua aja, kalau menurut kita merasa terganggu dengan kebaikan yang berbeda agama, perlu dipertanyakan sih keimanannya menurut gua. Kenapa? Karena tidak akan kuat keimanan seseorang kalau nggak diuji. Nah, betul. Sekarang gini, kalau misalkan lu merasa diri lu kuat tapi nggak pernah diuji, lu tahu batas kuatnya dari mana?
Kalau lu positive thinking, mungkin dengan adanya begitu apa namanya, lu melihat bahwa itu adalah ujian keimanan lu misalkan. Ya itu akan beda, lu akan mikir ini ujian gitu. Bahwa misalnya gini, kayak misalnya gua ngelihatnya nih. Orang yang nggak ada hubungannya, orang yang beda agama aja mau nolongin lo. Gue yang sama satu agama, Kok diem aja? kok diem aja, gue kok nggak bantu gitu loh. Yang meningkatkan iman kita tuh begitu caranya, karena kita ada ujian tadi. Berarti ketika kita melihatnya merasa tersaingi atau merasa jadi lu apa-apaan, lu ngapain lu ikut-ikutan gini, malah itu justru yang kita mesti cek diri sendiri berarti ya. Iya benar. Ada yang salah berarti dengan keagamaan kita gitu. Iya betul. Ya kan? Papa, kalau kita udah merasa gitu, ini maksudnya lu lihat orang nyumbang, lu marah gitu kan. Lu sendiri udah nyumbang belum? Nah itu, iya. Jadi ceritanya gini. Jadi ada pengungsi-pengungsi di mana tadi? Suriah. Surya, oh ya Surya. Itu tuh dikasih handphone sama pokoknya peralatan untuk streaming. Jadi mereka tuh live streaming untuk minta gift. Nah ternyata tapi si perusahaannya ini ngambil 70% dari apa yang didapat. Yang Jadi dijadiin alat streamnya. Astaga. nah total per harinya mereka tuh bisa dapat $1.000 per hari. Per jam. Per jam. Per jam dapat $1.000. Jadi dari totalnya itu 70%-nya justru diambil sama si perusahaan yang memberikan fasilitas ini gitu. Kurang lebih 16 juta lu sejam. Itu sih gimana ya? Gini. Sekarang kan udah tahu nih si perusahaan itu akan ngambil pajak lah 70% gitu. Iya. Terus kenapa mau gitu maksud gua? Itu menurut gua sih antara kayak gini lah, deal-dealan lah maksud gua. Sama si pengungsinya. Iya. Enggak, tapi kan maksud gue, ya gue nggak tahu sih ya, gue bukannya mau merendahkan atau gimana, tapi kan mungkin orang pengungsi desperate, terus ditawarin lu udah lu minta gift aja, Nah, tapi ternyata iya. mungkin si orang pengungsinya ini nggak tahu totalnya berapa atau gimana. Nah, itu. Kayak cuman iya nih dapat segini dikasih 30%-nya gitu kan, padahal dapatnya berapa gitu kan, kayak gitu. Kalau memang begitu cara sih perusahaannya laknat sih. Nah ini katanya dari pihak TikToknya lagi menyelidiki. Jadi yang ngungkap ini BBC. BBC News ngecek, terus ternyata begini. Nah TikTok ngerespon bahwa ini kita akan selidiki sampai tuntas katanya gitu. Ya itu mah salah lah kalau misalkan nggak ngomong Gila sama sih. sekali. Nah itu kan ini kan parah ya, orang-orang kayak gini tuh yang memanfaatkan. Gini. Gue bisa lihat dari satu sisi pebisnis. Pinter nih orang. Tapi di sisi kemanusiaan lu hancur banget, men. Lu hancur banget. Gimana ya? Lu kaya, ya siapa sih yang nggak mau kaya kasarnya gitu kan. Tapi kalau caranya kayak begitu, aduh nggak tahu. Nah, gue kebetulan tadi gue keinget ada cerita. Jadi ada saudara gue, orang tuanya baru meninggal. Enggak, maksudnya orang tuanya meninggal, bukan baru meninggal. Maksudnya udah meninggal. Iya, lama. makanya meninggal. Oh iya. Gimana sih? Iya, ini gue masih emosi sama ini. Jadi meninggal. Terus pas dia lapor ke kelurahan, kan mau bikin apa? Surat kematian. Ya, kematian. Surat kematian. Iya. Itu si lurahnya. Ini mohon maaf ya, tapi ini real story gitu. Si lurahnya minta 1% dari total warisan. Oh, gue tahu itu siapa. Ya, minta 1% dari total warisan. Lu bayangin dong, orang baru berduka, mau ngurus surat, Malah diproyekin. 1%. Lu bayangin kalau yang meninggal hartanya kayak Raffi Ahmad. 1%-nya berapa? Itu juga kalau ada warisannya, ya kan? Kalau nggak ada warisannya ya apa boro-boro saya aja nggak dapat, sering gitu kan? Kecuali kalau dia bilang saya minta 1% dari seluruh hutang kamu, Nah, iya, biar itu saya maksudnya. tebus. Nah itu beda lagi, ya kan? Itu bagus. Iya, itu gua salut. Tapi ini 1% dari warisan. Sebobrok itu. Demi duit. Itu sih parah sih, gue doain yang begitu cepat ketangkep lah. Iya, maksud gua tuh harus gimana sih Jen? Menurut lu cara biar, maksud gua gini loh. Kadang tuh gue bingung
kayaknya tuh seakan-akan oknum-oknum kayak gini tuh susah dilacak, susah ketemu, susah diselidiki. Padahal kalau lu niat, Bentar ya. nah maksud gue gini, jadi gimana kan alasannya kadang-kadang susah lah inilah itu. Maksud gue kalau di kepala gue, lu mau ada pungli nih, lu tinggal nyamar kok. Lu suruh siapa nyamar, bawa kamera tersembunyi, datang ke tempatnya, pasti ketangkep. Tapi ini enggak, kayak seakan-akan kami selidiki atau kami belum dapat infonya. Please deh gitu. Gimana tuh, Jen? Wah, ini agak Enggak, ini kan kali aja bisa jadi perbaikan atau jadi ide untuk oh iya benar juga ya, ternyata mungkin ini ide yang belum terpikirkan. bentar ya. Nah gitu maksud gue, Jen. Gimana tuh? Kenapa ya? Apa memang sengaja dipiara Sengaja dipelihara. atau gimana? Gue nggak ngerti karena maksud gue nggak make sense, Jen. Nggak make sense kan? Lu juga ngerasa pasti nggak ngerasa? Itu kan tindak apa namanya? Indikasi tindak pidana ya, Ya. indikasi. Ya, tindak indikasi. pidana. Berarti kan itu dilaporkan kan? Karena kan kalau warga sendiri ngerekam terus disebarluasin atau dikasih ini kan ilegal kan jatuhnya kan, Ya. khawatir dia ditangkap dan lain sebagainya gitu. Berarti kan harus dilaporin sebetulnya. Betul. Nah kalau udah masuk laporan itu kan gua nggak tahu ya, karena kan situasinya apakah benar itu dilaporkan kemudian ada diproses dan lain sebagainya, gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan ternyata prosesnya lama ya mungkin perbaikannya harus dipercepat gitu kan. Karena yang tadi lu bilang misalkan mau dapetin bukti ya gue juga nggak tahu ya mekanisme kayak gimana, itu kan gampang gitu. Bisa dia nyamar dan lain sebagainya, itu Ya, gampang ya. aja gitu. Ya, ya, Apalagi kan pihak berwajib gitu. Betul. Kalau dari sisi pemerintah, Jen, sudah tepat belum? Maksudnya dari langkah-langkah yang diambil ketika ada bencana, apakah sudah tepat sasaran dan dalam kecepatannya juga cukup cepat gitu dalam bertindak gitu? Kita itu kan jeleknya ya atau kurangnya itu kan minim informasi ya, kayak bantuan kayak gitu. Padahal bantuan itu kan lu bisa datang ke perangkat desa gitu, udah dapat belum Pak bantuan gitu. Bisa jadi kan adanya kurang informasi yang tadi gua bilang, ternyata di pusat udah banyak bantuan itu, tinggal disalurin. Tapi kan pusat nggak tahu yang mana yang lagi Yang butuh, perlu, oh, gitu oke. loh. Nah itu dia sih, maksudnya harus saling bersinergi. Dan gua rasa juga perangkat desa sekarang ya Udah bagus. udah jauh lebih baik gitu loh. Yang dulu baik tapi sekarang jauh lebih baik sih menurut gua. Jadi kita mau nggak mau harus mulai percaya gitu bahwa perangkat desa itu sekarang udah mulai lebih baik. Dan kalau misalkan melihat praktek-praktek kayak gitu nggak apa-apa dilaporin aja gitu loh. Kan sekarang juga banyak nih dilaporin di Twitter segala macam, tolong Pak dicek, tolong ini, tolong ini, sampai viral kan. Iya kayaknya sekarang modelnya mesti gitu ya, mesti diviralin dulu, baru cepet gitu. Maksudnya jadi ya mungkin para penegak hukum juga mungkin dengan viral itu cukup membantu mereka untuk bisa lebih cepat tanggap gitu kan. Karena ya mereka kan nggak bisa ngawasin semua daerah kan, semua area, apalagi mungkin yang terpencil. Jadi dengan adanya video viral ini jadinya lebih cepat tanggap lah. Cuman ya itu, tapi jangan jadi malah balik lagi, jangan kesempatan dalam kesempitan gitu loh, kayak lu mau ujung-ujungnya nyari pamor di situ atau gimana gitu kan. Iya. Nih gue rada bingung nih, agak mau ngomong panjang tapi rada serem gitu. Jadi oke lah. Kalau gitu gue juga nggak mau panjang-panjang ngomong ini, takut melenceng bahaya juga. Ya kalau gitu Jen, jadi apa nih Jen? Jadi menurut lo kesimpulan dari obrolan kali ini apa nih Jen? Kesimpulannya menurut gua, siapapun yang membantu, baik itu minoritas, mayoritas, baik dia membawa agama dan lain sebagainya, Jangan dihujat. nggak usah dihujat, biar kita positive thinking aja. Mereka emang mau bantu, Justru udah. harus kita merasa tertantang untuk bisa lebih Betul. memberikan daripada mereka gitu ya. Betul. Itu kayak misalkan lu lihat nih, misalkan gini, satu pemimpin minoritas misalkan,
terus lihat Kerjanya bagus. kerjanya gitu. bagus, jangan lu cari kesalahan apa Iya, namanya yang sebetulnya dia nggak salah, terus Supaya akhirnya jatuh turun, gitu, jatuh. iya. Tapi lu harus Akhirnya buktiin. nyesel kan gitu maksud lu ya? Bukan gitu. Oh, bukan maksud gitu. gua kan itu kan lu harusnya mikir, oke, gua akan karena gua misalkan mayoritas, gua cari satu orang yang Bisa lebih baik dari dia bisa gitu lebih ya? baik dari dia. Bukan nyari yang Dibuktiin. lebih mundur ya Gajen? Ya. Enggak, ini contoh doang. Contoh. Jadi di Ghana sana tuh begitu kejadiannya. Iya. Parah itu. Jadi Bapak Jen dari Ghana. Enggak, jadi kebetulan gue baru scroll sosmed terus ada berita itu. Oh, saya kira Pak Jen warga negara Ghana. Enggak, dia udah ini apa? Mutilasi. Naturalisasi. Oke, udah? Terus ya tolonglah untuk oknum-oknum Kurang-kurangin lah gitu. ya kurangin lah. Kita lihat ya sebenarnya sih nggak bagus juga, tapi kan Kan nggak bisa 100%. nggak bisa 100%. Tapi paling- minimal lihat-lihat gitu ya. Lihat-lihat lah, kan apa saudara-saudara masih membutuhkan gitu, kasihan juga. Jangan yang lagi ketimpa musibah di iniin. Gua sebenarnya gini ya, gua aja yang lihat gitu. Awalnya tuh ada keinginan gitu buat menyumbang, tapi dengan informasi-informasi yang berseliweran, Jadi takut menolak Indomie, kemudian ada tempel-tempel. Ya maksud gua ya sebagai netizen yang netral ya. Awal kali misalkan tergugah dengan banyak berita kayak gitu, gue jadi mikir, nggak usah lah gue nyumbang gitu. Maksud gua, Percuma jadinya gitu ya. khawatir, Oh, iya khawatir. Dia juga kayaknya nggak nerima ini kan gitu. Maksud gue pemikiran kayak gitu tuh kalau diselusuri lagi salah gitu loh. Lu sumbang aja gitu. Nggak usah Impact-nya mikirin. jadi merugikan si yang korban ini ya, yang harusnya dapat sumbangan, tapi karena kelakuan beberapa oknum ini jadinya Iya, gara-gara oknum benar. jadi berkurang, jadi yang harusnya dia bisa dapat lebih atau apa dapat yang kebutuhan dia jadi nggak dapat gitu ya. Iya, Oke. itu aja sih. Oke, gimana Pak? Nah, pesan-pesan dari saya sih buat oknum-oknum yang suka nilep-nilep ya. Ingat, duit gak dibawa mati. Udah gitu Nah, aja. itu benar. Nah, Tapi kan bisa diwarisin. lu mau anak cucu lu makan duit haram? Nggak bakal happy hidup lo. Iya, gak berkah bro. Coba lu lihat aja tuh orang-orang yang nggak kaya tapi nggak happy. Coba lu pikir tuh. Jarang kan? Dia Iya, happy aja. rata-rata happy semua. Oke lah kalau gitu, thank you Jen, Ya, udah menemani gua malam ini. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komen. Mungkin ada topik yang mau kalian bahas ada topik yang mau kita bahas gitu. Kalian pengen denger atau mungkin kalian lagi ada pertanyaan, lagi galau, lagi apapun bisa kita Anjir, kita ngeblend ya. bikin. Oke. Seperti biasa ya, jangan lupa support selalu YouTube kita dan TikTok kita juga, karena dengan dukungan kalian kita akan cepat kaya. Oke, gua Remo, Dan gue Jenny. kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye bye. Happy happy joy joy.